nggak jelas ini tuh penggusurannya mau dibuat apa, proyeknya dari siapa. Awalnya tuh kan nggak tahu ya proyek dari siapa, itu tuh nggak jelas. Terus orang tua aku sendiri bahkan warga sekitar ini nih dikirimin 3 preman ya. Bagian mana perkataan Pak Gubernur yang bikin Mbak Aura mungkin ngerasa kurang berkenan atau gimana? Yang waktu ditembak, kamu miskin tapi jangan sok kaya. Apa ini kalimatnya ya? Ya kira-kira yang itulah ya bagian. Itu di situ posisinya aku udah hampir mau nangis tapi aku tahan. Aduh jangan sampai nangis gitu. Nah terus aku bikin video viral itu, ternyata viral kan. Aku pikir itu cuma tembus tuh 500.000 paling gede itu. Ternyata udah jutaan ya, aku nggak expect juga kan. Nah mulai dari situ viral itu ada dipanggil nih dari ajudannya, aku disuruh datang ke sana. Oh dihubungi ya? Iya, sekalian sama warga. Wajib nih bawa aku. Kalau misalnya nggak wajib, uang nggak bakal cair. Oh kalau orang nggak datang uang nggak cair? Wah, dan itu waktu itu aku juga nggak mau berangkat sih, soalnya firasat aku mulai nggak enak nih. nih. Iya. Cuman karena warga juga nyemangatin aku, disuruh datang gitu kan, udah aku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Di sini saya sekarang ditemani Mbak Tasya Paramita. Halo Mbak Tasya. Halo. Kita kedatangan tamu istimewa yang kemarin adalah remaja yang viral dari Cikarang Utara. Cikarang ini tempat kelahiran saya, teman-teman, kalau mau tahu ya. Saya itu lahir di Cikarang. Ada Mbak Aura Cinta, terima kasih sudah hadir Mbak Aura Cinta, sudah di tengah kesibukannya. Kita lihat viral sekali, muncul di mana-mana ya. Betul. Di tengah kesibukannya, terima kasih lagi sudah mampir ke sini. Kita mungkin ngobrol-ngobrol aja. Juga terima kasih Bapak Ibu yang udah ikut mendampingi Aura. Ada di belakang kamera ya, nggak kelihatan. Mulai dari mana kita ngobrol? Mungkin boleh ini dulu nih, teman-teman kan banyak yang bertanya-tanya nih. Sekarang Aura itu sudah kuliah kah atau sebenarnya lulus itu tahun ini apa tahun lalu? Kalau aku lulus tahun 2024 Kak. Jadi aku ada 16 tahun buat kuliah. Berarti persis tahun kemarin ya? Iya betul. Berarti usia sekarang? 19. Seumuran kita? Beda dikit. Oke. Berarti bukan anak-anak ya? Iya, clear ya? Bukan. Mau dewasa sih, remaja mau dewasa tetap. Iya, coming soon. Mbak Aura ini kan kita kemarin viral sekali ya, Mbak Aura dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ya, berangkat dari sebenarnya apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi menurut kita sih dari jurnalis sangat appreciate. Jarang sekali gubernur mempertemukan ya, dia diskusi gitu dengan masyarakatnya langsung, ada masalah apa, mendengar apa. Di luar itu kontennya ya kita nggak tahu, tapi apa yang dilakukan Kang Deddy kita apresiasi karena dia langsung tanya ke bawah, nggak ada birokrasi. Ini kenapa, meski akhirnya di belakang viral ada segala macam ya. Nah, yang saya mau tanya nih Mbak, kalau saya di posisi Mbak Aura juga belum tentu berani ya speak up, nyampe sesuatu gitu ya. Di luar efeknya ya, belum tentu berani gigih mempertahankan gitu tentu dengan bahasa sendiri gitu, kata-kata sendiri. Sebenarnya yang mau disampaikan, yang dipertahankan gitu ya Mbak Aura dengan di hadapan langsung Kang Deddy, apa waktu itu ya? Sejujurnya itu tentang penggusuran sih Kak. Soalnya kan yang video viral itu kan intinya kan tentang penggusuran. Di TikTok itu ya? Iya betul. Itu kan kalau kita lihat videonya memang ada beberapa Mbak Aura menyampaikan gitu ya, ada berujung ke soal wisuda lah, soal apa sih namanya, perpisahan segala macam, larang ya. Memang itu masih debatable ya, perdebatan gitu ya. Memang ada pro kontra lah, boleh gitu wisuda. Memang kalau dari Jawa Barat sendiri menolak ya adanya wisuda ya, provinsi lain beda. Ada nggak yang belum disampaikan di depan Kang Deddy Mulyadi kemarin? Yang larangan motor sih kan nggak disebutkan. Cuma kan intinya kan di penggusuran ya. Topik intinya kan di penggusuran. Tapi yang dibahas malah wisuda. Nah itu kenapa tuh? Kalau mau tahu? Kurang tahu juga sih ya, mungkin
Pak Dedinya ini tertarik kan waktu di video YouTube ya, awal kan ngomongnya kan tertarik sama masalah tentang wisuda. Terus opininya malah kesana. Jadi nyambung kemana-mana ya. Kalau di SMA-nya Mbak Aura itu wisuda memang udah dibatalkan atau sejak zaman itu atau memang tetap ada? Kalau di tahun aku masih ada sih wisuda, cuman tahun sekarang kayaknya nggak ada. Oh berarti pas ini aja ya. Tapi berarti ngerasain ada perayaan, Pernah ngerasain wisuda. ada perayaan wisuda ya. Kalau soal penggusuran ya, kan sebelum ada diskusi dengan Kang Dedi kan sempat bikin konten ya. Iya kalau nggak salah ya di lokasi ya bikin speak up lah soal menyampaikan sesuatu. Itu memang dari warga setempat tetangga kan ada sekitar 30 kakak ya yang Iya, digusur kalau nggak salah 31 kakak. Dari tetangga atau yang digusur itu menitip pesan, tolong dong Mbak Aura, kan Mbak Aura kan selebgram misalnya bikin dong kota atau gimana. Nah, waktu itu nggak ada sih. Jadi inisiatif bikin konten untuk menyuarakan lah kira-kira ya. Iya, menyuarakan. Jadi aku tuh berani menyuarakan ini tuh karena aku mau membantu lingkungan aku sekitar ya, termasuk orang tua aku untuk menyuarakan hak, di mana hak ini untuk kemanusiaan. Soalnya penggusuran ini itu aku rasa ini ada kurang kemanusiaannya ya. Bisa maksudnya gimana misalnya? Kan itu memang kalau menurut Pemda Jawa Barat ya apa sih tanah negara segala macam lah. Mbak Aura udah tinggal di situ sekitar hampir 20 tahun kalau nggak salah, lama juga ya. Itu gimana penggusurannya kurang manusiawi, memang nggak ada sosialisasi atau Iya, betul. Jadi penggusuran ini kurang manusiawi ya menurut aku. Terus karena dari caranya ini kita buat suruh ninggalin pergi di lokasi itu tuh kayak kurang ada manusianya, kurang kemanusiaan. Jadi pertama itu kan dikirim ada beberapa satpol PP ya, ngasih SP surat gitu sampai beberapa kali. peringatan gitu ya. Iya, surat peringatan. Tapi tuh nggak jelas ini tuh penggusurannya mau dibuat apa, proyeknya dari siapa. Awalnya tuh kan nggak tahu ya proyek dari siapa, itu tuh nggak jelas. Terus orang tua aku sendiri, bahkan warga sekitar ini nih dikirimin 3 preman ya dari Pemda tuh apa gitu. Nah di situ tuh ngomong kalau misalnya harus cepat-cepat pergi dari situ, terus juga bilangnya nggak ada kompensasi. Nah mulai dari situ aku berani untuk bikin video kayak gitu, soalnya aku gimana sih cari cara biar notice gitu. Soalnya sebelumnya papaku juga sama lingkungan sekitar tuh udah nyari cara biar ke notice, udah datang ke gedung Pemda. Iya, bukan Pemda, ke gedung Bupati atau Iya, gedung betul. di Jawa Barat atau di Bekasi gitu ya udah nyampe. Iya, cuman kurang ada respon. Suratnya katanya cuma nyampe udah dipegang, cuman belum nyampe ke bagian atas. Oh gitu. Itu preman maksudnya ada intimidasi atau gimana? Iya, ada intimidasi. Bilangnya sih waktu itu aku kurang terlalu jelas ya, soalnya aku posisinya lagi belajar. Yang diintimidasi itu papa aku sama. Oh, diancam gitu. Iya, bukan diancam sih, lebih ke ngasih peringatan, cuman peringatannya itu agak sedikit kasar ya. Soalnya kan badannya kan gede-gede ya. Ya bener gede-gede namanya ini kan. Terus agak-agak melotoh, jadi bahasa-bahasanya itu kan agak-agak kasar nggak? Bukan kasar, kayak Keras. sedikit membentak kakak. Iya, nada keras bicaranya gitu, tinggi iya. dia. Intimidasi itu maksudnya berupa apa gitu? Verbal. Iya, gitu. verbalnya tuh maksudnya harus cepat pergi dari sini atau apa gitu? Enggak sih. Ada ancaman fisik gitu nggak? Enggak. Lebih ke ngasih tahu kalau penggusuran ini kan papaku kan bertahanin musyawarah ya. Maksudnya bukan musyawarah ya. Lebih ke tujuan ini Dialog sebenarnya lah ya. apa? Iya gitu. Cuman ya kita kan disuruh dari yang preman ini kan ngomongnya kita kan disuruh dari atasan untuk melaporkan surat. Kalau misalnya bapak mau musyawarah juga ya percuma. Bapak kan sini ditinggal di sini kan udah 20 tahun yang lalu. Maksudnya udah 20 tahun. Mertahanin apa? Oh gitu katanya. Intinya sih diusir gitu ya. Iya, diusir. Kan kita nggak mertahanin tanah, cuman kita kan minta hak kemanusiaan. Masa kita ngusir kayak hewan gitu kan? Diusirnya kayak hewan, disuruh pergi tinggal pergi gitu. Gak ada kompensasi. Minimal sih adalah kejelasan gitu.
apalah gitu maksudnya ya. Iya. Oke. Tapi sekarang berarti kan digusur udah dari tanggal berapa tuh? Digusur waktu itu tanggal berapa ya? Lupa Bulan sih. lalu. Hmm. Bulan lalu. Iya bulan lalu benar. Oke, berarti sekarang Mbak Aura tinggal di mana? Tetap di Cikarang. Di rumah sendiri kah atau di rumah saudara? Sama Oh, orang ngontrak. tua tinggal pindah di Cikarang, tapi masih di Cikarang ya. Tadi saya ngobrol sama bapak ibu sedikit ya, deket, ya saya tahu lah daerah situlah, deket stasiun Cikarang lah ya. Berarti waktu itu Mbak Aura taunya mau ngobrol sama, maksudnya berdialog ya sama Pak Gubernur itu untuk membicarakan masalah penggusuran ini. Penggusuran. Iya, betul. Oke, terus pada saat itu terus akhirnya jadi ngobrol soal wisuda juga Mbak Aura nggak tahu berarti kenapa? Enggak tahu. Hmm. Aku pribadi datang ke situ, aku udah siap mau bahas tentang penggusuran. Ternyata Oh gitu. yang dibahas malah wisuda. Itu Jadi di mana jawaban sih? aku bener-bener spontan semua. Ngobrolnya di mana sih itu? Di kediaman Daerah Bandung apa di? Subang. Oh berarti rumah pribadi Pak Gubernur ya, Subang ya. Kalau rumah dinas ya. kan di Bandung, kalau gubernur di gedung Pakuan kalau nggak salah. Mungkin ya, cuman kurang tahu sih detailnya gimana. Berarti dari Cikarang rombongan tuh berangkat. Iya, rombongan. Berapa orang? Ya, 30 kakak itu. Oh iya semuanya. Oh iya semuanya berangkat semua yang digusur. Iya, digusur berangkat semua. Oh, berarti yang ada di ruangan itu semuanya adalah orang-orang yang Yang korban Iya, digusur. korban penggusuran itu. Pinggiran kali Cibel itu ya. Iya, Cibel. iya, yang sederetan. Cibel tuh Cikarang Bekasi Laut katanya. Oh gitu. Ya singkatan. CBL. Oh, ini cuma Warlock yang tahu ya? Cuma kamu sih yang tahu. Iya iya. Oh jadi semua itu dibawa di transport dibiayai sama Pak Gubernur atau ada bis yang jemput Enggak, masing-masing? patungan. Oh masing-masing. Oh swadaya berarti ya berangkat sendiri terus dialog di sana. Lama tuh. Coba gimana kau ceritain deh di sana datang jam berapa terus suasana itu gimana Bang? Waktu itu datang subuh-subuh, Pak. Subuh. Iya, soalnya disuruh nyampe sana di lokasi jam 10 tuh udah masuk. Rumah. Iya. Terus langsung Iya, langsung itu topiknya sesuai kamera yang udah itu. siap semua di situ. Betul. Oh, langsung diskusi sana. Obrolan yang berapa lama ngobrol di ruangan? Kurang merhatiin menitannya. Sejam, 2 jam lama ada ya? Kayaknya kurang dari sejam ya. Oh, tidak gitu lama sebenarnya ya. Oke, tapi ini menarik ya, Mas. Jadi Aura tuh sebenarnya yang ke sana untuk membicarakan soal penggusuran Penggusuran. itu. Tapi ditanya soal wisuda. Nah, yang jadi viral ini kan video yang Wisuda justru. bicarakan Iya, soal betul. wisuda Iya, ya. iya benar ya. Dan kalau ternyata Mbak Aura ini udah lulusnya tahun lalu dan sudah pernah merasakan wisuda gitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Aura tuh kemarin waktu dialog sama Pak Didi tuh benar-benar kayak kekeh bahwa wisuda tuh Harus harus ada gitu. Iya, mau perjuangin siapa maksudnya? Memperjuangin yang ngerasain wisuda juga termasuk adik aku. Adik-adik. Oh, adik. Adiknya sekolah di sini juga, di satu sekolah. Iya, Atau- masih ada yang mau lulus Oh, SMP. biar ngerasain wisuda gitu Iya, ya. Adik-adiknya betul. juga ya. Jadi sebenarnya Mbak Aura tuh apa ya? Karena mungkin udah pernah merasakan wisuda ya waktu Iya, tahun udah lalu pernah ngerasain. dan pengen hal itu dirasakan juga sama Iya. adik-adik gitu ya. Oke, tapi setelah mendengar penjelasannya Pak Dedi, gimana Mbak Aura apa tetap kekeh bahwa wisuda itu harus ada, itu penting gitu, atau oh ternyata benar juga ya Pak Gubernur Nah. gitu, gimana? Sebenarnya kalau pribadi saya itu netral ya, mengikuti suara yang paling terbanyak ya. Jadi suara yang paling terbanyak kan ini ya, ditiadakannya wisuda ya. Iya. Tapi kalau bisa ya tetap ada wisuda. Cuma Atau ada ada- acara lah ya, acara perpisahan gitu. Oke. Kemarin tuh ada viral di Depok, acaranya manggil pemadam kebakaran. Jadi gitu. pemadam kebakaran datang semprotin aja di lapangan basket gitu. Waktu aku sekolah juga ada sih kayak gitu. Gimana tuh? Ada acara-acara di sekolah. Pemda datang dan protein air gitu ada. Itu bisa juga tuh sebenarnya. Itu waktu itu buat kakak kelas atau buat angkatan apa ya? Kayaknya kakak kelas deh. Itu maksudnya biayanya murah, nggak ada selebrasi apa-apa gitu ya. Yang jadi masalah kan tadi tur keluar kota juta-jutaan gitu loh ya kan. Terus orang tua ngumpulin meski memang dicicil gitu ya, tapi
biaya kan cukup tinggi gitu ya. Memang ini yang namanya keputusan Pemda sih ya, keputusan gubernur. Oke. Terus sekarang Mbak Aura setelah viral karena video yang kemarin itu apa yang Mbak Aura rasakan dan bedanya apa mungkin sekarang sama sebelum? Makin terkenal nih. Iya. Oh, Kayaknya followers kan soalnya Iya, nambahnya. followers nambah nih. Wow. ada banyak sisi negatif sama positifnya ya. Plus Oke. minus Tapi ya. lebih banyak yang positifnya sih kayaknya. Oh, gitu. Kayaknya ya. Lebih terkenal juga, terus ada followers juga, terus endorse juga masuk. Oh ya. Iya, iya. Ini ngomongin endorse nih kan kemarin rame ya. Iya. Boleh disebut ya soal bintang iklan talent pinjol ya, pinjaman online itu kan viral kan. Itu apa namanya? Memang ini perdebatan sih. Mbak Aura itu gimana ceritanya bisa jadi bintang Itu iklan? kan sebelum viral ya. Betul, Udah betul. melaksanakan. Namanya netizen ya, Iya. dia kan nyari-nyari kan Iya. pasti. Iya betul. Itu nyari-nyari itu, sedangkan saya pribadi itu juga gak tahu videonya kapan diupload. Lihat juga gak pernah. Tiba-tiba taunya udah viral. Oh, tapi itu tahun ini. Pas lagi sekolah Kapan? berarti. Udah lama. Oh. Berarti masih kelas berapa itu? SMA kelas 2, kelas 3 udah mau akhir-akhir. Masih sekolah tapi ya. Jadi talent bintang iklan Udah lama sih. udah kurang lama ya. tahu. Apa namanya main sinetron. Nah, main sinetron. Kan ada juga viral tuh. Orang nanya ini Mbak Aura bukan, Mbak Aura bukan gitu ya. Iya. Itu sempat main berapa kali stripping gitu, figuran atau pemeran apa? Boleh cerita? Sesuai kebutuhan sih, di situ ada ikut beberapa di episode. Tertentu ya. Iya. Itu yang buat pinjol itu sebenarnya kan, aku kan pribadi talent ya. Jadi tuh aku tuh dibayar. Namanya talent kan melaksanakan Profesional apa ya. Sesuai produser, sesuai prosedur lah ya. Jadi tahunnya ini tuh dikasih skrip, terus tinggal sesuai kalimat-kalimatnya, terus ya udah diambil videonya. Cuma masalah sebelumnya tentang pinjol itu aku nggak tahu. Oh jadi nggak dikasih tahu itu buat perusahaan apa atau Enggak, aku nggak tahu. cuma di tapping aja, Iya, di cuma itu. di recording aja, Iya. dikasih skrip. Iya, gitu aja. Cuma aku nggak tahu ini apa juga aku nggak tahu. Ya, Waktu itu proses perekrutan bintang iklannya gimana? apa audisi gitu? Audisi apa Itu tiba-tiba? kalau soal job itu ya handle mama sih sama Oh, papa. ibu manajer juga nih. Iya. Oh, iya kalau sebenarnya kalau pinjol pun perusahaan yang resmi juga banyak yang ada yang sudah ada izin OJK dan segala macam. Memang pinjol itu stigmanya negatif kan soal pinjol. Tapi yang berizin juga banyak. Banyaklah brand-brand yang resmi dan boleh berbisnis soal pinjol banyak kok. Oke. Boleh balik lagi tadi ke viral yang tadi ya. Boleh. Kan banyak yang sepakat sama kamu, tapi ada juga yang menghujat ya. Itu kamu menanggapinya seperti apa sih? Iya gimana tuh? Yang soal wisuda atau Soal wisuda. Wisuda. Maksudnya respon aku sama netizen atau? Iya betul. Respon Mbak Aura melihat banyak netizen yang mengkritik, tapi banyak juga bahkan kemarin ada tokoh politik kayak aku baca yang sampai bilang Mbak Aura tuh berani gitu, Oh, iya tuh. Bener. calon pemimpin bangsa gitu. Itu kamu Kritis melihatnya lah, gimana? kritis. Kalau ngambil sikap netizen sih tetap sama pendirian aku ya. Tapi kalau ngebalesin atau komentar gitu diabaikan. Ada yang paling nyelekit nggak sih omongan bulian itu apa? Wah banyak Banyak gak ya? usah ditanya, itu banyak Coba yang banget. paling inget apa yang paling inget? Ada yang paling nggak bisa. Sampai sekarang sih masih ada kalimat-kalimat yang dikirim itu nggak pantas ya. ODM ya? Iya DM. ODM. Terus ada juga yang sempat ngancem Oh, bunuh diancam. sih. Oh ya? Oh diancam dibunuh. Iya, cuman Kata-kata kira-kira kata-kata gimana? Kata-kata persis. kata-katanya ya kalau nggak salah tuh kayak mendingan gue mati aja deh, gak usah hidup. Mau gue bantuin gak gitu. Ini sedikit ancaman bunuh ya. Iya, iya, mau gue bantuin enggak? Pernah lapor nggak itu? Apa Enggak, dibiarin aja? dibiarin. Karena aku yakin orang kayak gitu nggak bakal ngelakuin secara real sih, cuman sebagai ancaman aja biar aku tuh nggak terlalu banyak ini di media sosial nyari muka kayak gitu. Tapi bilang sama bapak ibu ada ancaman gitu. Enggak, baru ini baru Baru tahu ya? ngomong. Baru tahu nih Pak. Waduh, ibu juga diancam.
ada ini nggak misalnya peningkatan apa sih kewaspadaan lah, jaga gitu. Ngeliat ada bully yang berujung ancaman dia ada ketakutan gitu, minta siapa suruh nambahin pengamanan gitu, bodyguard atau polisi gitu. Iya ada, jadi kalau misalnya setiap keluar tuh agak takut ya, lebih tertutup jadi pakaiannya, pakai kacamata, pakai masker gitu, Oh, pakai gitu. jaket, soalnya takut. Soalnya waktu itu aku pernah kan keluar ya, cuma sama mama nih, keluar sebentar doang. Aku pakai baju biasa, cuma nutup pakai masker. Dan itu ada yang nge-DM nih di email, bilangnya, tadi gue barusan lihat lu kayak gembel banget keluar gitu. Dan kan ada yang perhatiin, cuman aku nggak tahu ini lingkungan sekitar atau siapa. Oh, dikenalin ya, Iya, masih betul. dikenalin. Alis-alisnya kali ya mata. Oh, ini Aura nih. Mungkin. Iya, Iya, padahal udah pakai masker ya. iya. Pakai topi dong, topi, masker, kacamata hitam berarti. Tapi Mbak Aura kalau sama Pak Gubernur sendiri ada sakit hati nggak sih? Kemarin kan sempet, maksudnya ya agak panas gitu ya debatnya ya. Ada nggak? Ada. Oh ada. Ada. Masalahnya ini kan aku kan datang ke situ kan mau bahas penggusuran ya, terus tiba-tiba malah kebahas wisuda, dan itu kan kamera ya, aku pikir tuh buat data pribadi, makanya diupload. Emang dari Oh. awal nggak bilang ini mau di-upload buat Enggak, konten saya gitu, channel itu. enggak Kayak terus terus. nggak ada konfirmasi kalau misalnya diupload di YouTube. Tiba-tiba taunya pagi-pagi dikabarin sama mama sama papa, Dok, ini viral lagi, yang kedua viral kali lagi. dihujat lagi dua kali. Oh, yang pertama yang konten di lokasi penggusuran itu ya, yang viral. Atau Iya itu yang viral pertama itu. Terus yang kedua wisuda itu. Soal perkataan. Iya. Soal wisuda ya. Memang justru yang soal wisuda yang ramenya ya, Iya betul. ke mempertahankan pendapat wisuda itu. Bagian mana perkataan Pak Gubernur yang bikin Mbak Aura mungkin ngerasa kurang berkenan atau gimana? Yang waktu ditembak, kamu Apa? miskin tapi jangan sok kaya. Apa itu kalimatnya ya? Ya kira-kira yang itulah ya bagian. Itu di situ posisinya aku udah hampir mau nangis tapi aku tahan. Aduh jangan sampai nangis gitu. Kuat juga tapi ya. Belum tentu saya kuat kalau di posisi dia loh. Masa saya umur seorang masih main-main soalnya. Tapi setelah dialog itu di apa namanya di luar kamera mati segala macem, ada obrolan nggak sama Kang Deddy itu? Atau pulang gitu aja semua? Udah ada sama sekali. Jadi kan terakhir kayaknya kalau nggak salah ya, dari aku ngelihat dari video TikTok ya, ada dia yang ngambil, katanya aku nggak mau salaman ya sama Pak Deddy ya. Nah itu Pak Deddy itu langsung pergi. Oh memang beliaunya juga. Ini sekali klarifikasi nih rekan-rekan pers ya. Bukan nggak mau salaman ya, Ya. karena Kang Deddy-nya langsung pergi gitu ya. Tapi kalau mungkin ada yang kamu kan banyak yang bilang Pak Gubernur juga banyak motong omongan kamu gitu ya pas saat kemarin debat itu. Sekarang mungkin ada nggak sih yang kamu mau sampaikan ke Pak Deddy? Udah disampaikan, belum ada ya kayaknya ya. Jadi udah, Cukup kayak Belum ada kemarin atau nggak ada ya? Bingung ya. jadi unek-unek udah keluar semua nih. Anak-anak belum sih sepenuhnya. Apa yang belum? Apa ya, bingung ya kalau ngomong Misalnya masih soal penggusuran apa sekitar wisuda nih? soal penggusuran sama evakuasi. Gimana? Saya nemu jawabannya. Bagian mananya? Kompensasi tadi. Kalau kompensasi kan udah Oh jadi ada kompensasi? kan udah dikasih uang ya. Oh dikasih ya. Itu udah, cuman Per alasan kakak ya, per kepala keluarga gitu. iya betul. Cuman yang kurang puas itu alasan digusur. Alasan digusur. Terus kenapa nggak ada musyawarah gitu. Kalau dari Pemda kan sebenarnya itu tanah negara sebenarnya kan, tanah negara jadi milik negara lah. Memang nggak boleh ditempati gitu ya. Ya di luar kita juga banyak lokasi lain yang sejenis itu ditempati gitu ya, istilahnya bangunan liar lah gitu ya. Kalau di situ juga untuk apa namanya, saya nggak tahu itu CBL itu bagian dari program normalisasi sungai atau enggak gitu ya. Ada yang disebut pendangkalan, normalisasi itu segala macam gitu ya. Kira-kira sih itu penjelasannya ya soal tanah negara. Terus kalau dari Aura apalagi so kompensasi kan udah nih. Ya. Atau cara-caranya masih nggak serak gitu. Iya, banyak sih sebenarnya. Ya sebenarnya mau banyak yang ditanyain dari kok nggak ada kemanusiaannya gitu. Kalau ada kesempatan ketemu lagi nih, nah, banyak yang mau ditanyain. Ya banyak banget.
rame lagi loh ntar. Mungkin masih jiwa penasaran masih ada kali ya. Berarti Mbak Aura Masih penasaran? maksudnya berharap ada waktu yang lebih panjang lah diskusi lagi kayak kemarin, tapi maksudnya mungkin lebih panjang lagi waktunya. Iya. Waktu itu kan bahas wisuda ya. Kalau misalnya setelah itu ya bahas tentang pensiunan. Tapi kan udah selesai. Jadi udah selesai ya. Itu kemarin kalau nggak salah kepala sekolah di ngobrol juga ya Mbak Iya. Kang Deddy ya. Gimana Mbak Aura? Tanggapannya gimana ngeliat Pak? Ya itu malah sakit hati lagi tuh. Itu lagi ya? Kenapa? Soalnya nggak ada konfirmasi juga ya dari pihak sekolah kalau misalnya mau ditanya gitu kan. Terus tiba-tiba taunya viral lagi. Sama asli aku kebongkar deh. Nama asli kebongkar. Iya, tanggal lahir aku juga kebongkar. Terus aku jalur sekolah juga masuk aku juga kebongkar. Wah, sakit hati lagi, aku nangis gitu. Waktu itu aku nangis tahu mata aku sembab. Yang itu konten itu kalau sekolah. Iya. Apa yang bikin sedih sih, kenapa? Soalnya pihak sekolah juga gak ada konfirmasi kalau misalnya mau tanya gitu kan lebih detail. Terus nyebut aku secara lengkap banget nih data-datanya nih kan. Tapi sekolah gimana? Di kasus ini ada support atau gimana? Ada obrolan ke orang tua atau ke Mbak Aura langsung? Waktu itu setelah masuk videonya sih aku sudah datang sih sama orang tua. Ke sekolah? Oh, sama kepala sekolah yang kemarin sama Pak Gubernur juga? Wakil kepala sekolah. Oh, ada dialog apa? Dialognya apa ya? Lebih ke ngasih support sih sebenarnya. Oh, jadi ngasih support. Apa yang dibilang sekolah? Pertahankan gitu atau gimana? Iya. Oh gitu. Tapi ada nggak sih kayak maksudnya ketemu mungkin adik-adik yang masih sekolah gitu, yang lain gitu di luar, terus ada banyak yang bilang makasih ya Mbak Aura udah kasih apa ya, udah memberikan udah speak up soal wisuda nih gitu. Ada nggak mungkin omongan-omongan dari orang? Enggak ada, soalnya aku datang di situ masih jam pelajaran. Oh. Jadi nggak ada siswa-siswi di situ. Ada dukungan nggak dari teman-teman atau circle atau adik kelas, kakak kelas soal ada yang support nggak? DM lewat Japri atau WhatsApp atau bikin petisi-petisi? Ada. Dari mana paling? Dari temen sih. Gimana bentuknya, kayak apa? Kayak bilang, Aura semangat ya, masalah pembelajaran itu abaikan aja buat masalah netizen karena mereka nggak pernah ngerasain apa yang ada di posisi kamu katanya gitu. Teman-teman, ya. Geng to geng, circle. Aku nggak main circle ketika teman-teman yang ditemuin gitu. Oke. Tapi artinya cukup membantu ya buat jaga semangat ya di tengah. Yang pukulannya lumayan ya kalau lihat komentar-komentar netizennya. Parah ya. Diserang di semua sosmed, email. Karena aku udah matiin ini ya komentar DM ya. Itu soalnya kalau enggak tuh masuk terus nih mau komentar-komentar jahat banget komentarnya. Berarti kamu bacain semua ya? Nggak bacain semua sih, soalnya agak mengganggu kalau aku kadang nyari-nyari apa gitu kan. Terus tiba-tiba masuk notifnya. Tangtung gitu. Terus juga yang postingan katanya nonaktif. Itu sebenarnya dari awal download TikTok tuh aku nggak pernah ngaktifin komentar. Jadi emang konsep aku tuh di Instagram itu semua postingan emang komentarnya nonaktif, tapi di bagian reels tuh ada yang aktif gitu. Tapi netizen ngiranya aku postingannya matiin karena aku kira mentalnya takut gitu. Padahal emang konsepnya dari awal gitu. Matiin komen ya? Iya. Teman-teman juga yang udah tahu IG aku dari lama sudah tahu sih. Dari dulu begini nih bocah gitu ya. Tapi aku sempat lihat juga loh, ada YouTube-nya kan? Ada. Punya YouTube kan? Iya ada. Channel ya? Ada. Kalah dong saya. Itu subscribernya banyak nih. Udah dari di video itu kan udah lama banget gitu. Oh iya. Lama-lama banget sih. Ada beberapa video sih, tapi kayaknya kebanyakan soal make up ya? Iya, aku beauty vlogger. Oh gitu. Jadi influencer ya, selebgram ini sejak kapan Mbak Aura? SMA apa dari SMP? SMA sih. SMA. Pertamanya gimana pertamanya? Apa? Saya dulu di Cikarang tuh kan, ya dulu zaman saya di Cikarang tuh jauh dari mana-mana ya. Gimana itu ceritanya bisa jadi
Oh maksudnya yang followersnya udah naik apa gimana? Waktu awal-awal jadi beauty vlogger, influencer, selebgram tuh gimana itu ceritanya? Karena rajin update konten aja atau gimana? karena hobi. Hmm. Isi waktu luang lah ya. Kalau misalnya nggak ada job syuting ya aku bikin konten vlog. Tapi job syuting kamu berarti banyak. Banyak. Oh, berarti selain iklan yang bilang iklan tadi itu sinetron. Jadi ada juga yang lain gitu, maksudnya iklannya ada Iya. beberapa, sinetron juga ada. Jadi bisa biayain sekolah sendiri dong? Iya, tapi masih ya bisa, cuma bisa tetap dibantu. Ganti-gantian ya. Subsidi silang. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Subsidi silang. Kalau nggak salah kemarin bilang mau tes masuk kuliah ya? Iya, betul. Udah jadi? Udah. Aku udah tes kemarin tanggal 28. Oh. Aku minta doanya semoga lulus. Udah lulusan ya. Emang ke di mana? Universitas mana? Daftar ya. Di Universitas Indonesia. Wih keren Jurusan? sekali. Jurusan apa? Biasa, Pak. Oh. Wah jadi filsafat. Anak filsafat. Cocok emang anak Dulu filsafat nih. Aku anak Pinter FIB ngomong. loh. Oh, bagian apa Kak? Jurusan. Aku sastra Rusia. Itu satu fakultas ya? Iya. Satu fakultas sama filsafat dulu juga sempat masuk filsafat sih. Anak Cuma filsafat tuh emang ngomongnya begitu ya. Ya. Cocok emang. Nah, makasih. Kapan pengumumannya? Tanggal 28 Mei kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih tuh. Pengumumannya Mei dulu tuh. Iya. Coba berapa sih? Ini bulan Mei, nanti bulan di akhir ini. Mei berarti. Iya, cuma tanggal berapa? Malu. Udah lulus ya. Iya. Dapat tempat baru, komunitas baru. Jadi apa yang kamu punya tuh, basic yang kamu punya bisa lebih tajam lah, dipertajam. Tajam silat. Kak Aura berarti ini kan apa namanya, jadi beauty vlogger, ada pendapatan segala macam ya. Itu yang ngajarin siapa, dari ibu apa atau ada karena ngeliat-liat sosmed aja jadi Itu otodidak sih, soalnya hobi make up. mobil make up ya. Iya. Bisa berapa tuh pendapatan lumayan? Kalau pendapatan belum tahu ya, soalnya belum ke Endorse ya? affiliate sih. Oh, iya. affiliate. Dia lebih ke endorse sama. Itu kayak termasuk jadi talent, Iya, model-model betul. iklan sinetron gitu ya. Itu bisa dapat iklan sinetron gimana ceritanya tuh? Ada yang job hunter atau memang ada yang ngelamar atau gimana? Dari mama, manajer kan mama sama papa yang handle job. Jadi aku tahu ya, ini ada job nih, udah berangkat syuting udah gitu. Jadi di Jakarta, syuting di Jakarta atau di mana waktu itu? Ya di mana-mana Sinetron. Oh banyak ya berarti ya? Iya. Ya waktu itu kan kalau Kang Deddy bilang ya, waktu sempat viral soal bantuan itu loh, buat orang tua aja kata Kak Aura kan ya. Iya. Itu kan sempat rame juga tuh kan. Iya betul. Dikirain aku belagu ya sama. Padahal memang udah punya pendapatan sendiri. Bukan gitu sih, lebih ke aku kan cuma menyuarakan hak masyarakat yang para korban gusur ya, termasuk orang tua. Iya. Kemarin kan yang rame wisuda itu kan soal biaya ya. Iya. Biaya wisuda, biaya study tour atau wisuda gitu ya. Waktu itu berapa sih biayanya? 1 jutaan ya? Iya, 1 jutaan. Dia dicicil itu ya. Tapi kan intinya Kang Deddy juga bilang sebenarnya kalau mau perpisahan pun di luar sekolah pun nggak masalah kalau mau bikin gitu kan. Betul. Ya tapi ya nggak bawa-bawa nama sekolah. Kalau Mbak Aura tuh kemarin sempat bilang kan apa ya yang di video TikTok yang pertama ya? Yang di lokasi. Ya. Yang di lokasi pembusuhan itu. Ya, yang di video TikTok itu. Yang lagi duduk itu. Iya betul. Iya itu. Belakangnya puing-puing. Iya. Itu Iya, kan bener ya? berarti waktu Mbak Aura diajak untuk berdialog sama Pak Deddy itu karena ada video itu. Iya betul. Karena Atau video itu memang viral. bareng-bareng semua korban yang di situ, korban penggusuran emang ayo kita ketemu Pak Deddy nih atau gitu. khusus Jadi diajak? sebenarnya gimana? Khusus diajak. Jadi awalnya kan yang tadi udah aku bilang ya, aku sama warga sekitar tuh udah nyari usaha, tapi kan nggak direspon. Termasuk suratnya itu cuman nyampe aja belum ke atas itu belum nyampe gitu. Nah terus aku bikin video viral itu, ternyata viral kan. Aku pikir itu cuma tembus tuh 500.000 paling gede itu. Ternyata udah jutaan ya, aku nggak expect juga kan. Nah mulai dari situ viral itu ada dipanggil nih dari ajudannya. Aku disuruh datang ke sana. Kok dihubungi ya? Ya, sekalian sama warga.
wajib nih bawa aku. Kalau misalnya Oh, nggak gitu. wajib, uang nggak bakal cair. Oh, kalau orang nggak datang uang nggak cair. Iya. Wah, Dan itu luar waktu itu aku juga nggak mau berangkat sih, soalnya firasat aku mulai nggak Nggak enak enak nih. nih. Iya. Oh. Cuman karena warga juga nyemangatin aku, disuruh datang gitu kan, udah aku datang. Ya gitu, malah viral lagi ke depan terjadi begitu. Ada yang beda gak setelah viral di rumah, kehidupan di rumah tetangga, Sehari-hari terus ya. kehidupan di sehari-hari. pekerjaan gitu? Iya, ada yang beda banget loh. Apa misalnya? Lebih takut sih kalau keluar Justru lebih ya. takut ya? Iya, lebih Oh. takut keluar. Kayak ancaman-ancaman tadi ya. Iya, Itu DM tuh bisa berapa banyak masuk sehari? 5.000 ke atas. Wow. Banyak. 5.000 orang ke DM gitu ya. Iya. Gak Wah, kebayang saya. nggak berhenti dong bunyinya handphone. Tangtung-tangtung aja dong ya. 10.000-an ada kan 10.000 ke atas. Instagram, TikTok, Instagram. Kalau DM Semuanya Instagram, sih. semua ya. Email, kalau dari Instagram kan aku nggak nyalain ini kan buat DM ya. Jadi larinya ke email nih, email banyak banget. Oh, banyak Terus banget. TikTok juga TikTok lebih banyak Lebih banget baik. gitu. Itu lebih keras ya. YouTube juga tuh di spam-spamin tuh. Kirain aku YouTube aku bakal bersih kan, ternyata kotor juga. Gitu. Ternyata ada juga yang nemu ya. Memang Iya, dicari, betul. dicariin ya akunnya. Di screenshotin ya. Aku dapat kabarnya dari mama. YouTube aku di screenshotin terus disebar ke TikTok. Terus komentar mulai itu komentar. Oh ini ini channelnya nih, Iya, betul. akunnya apa gitu ya. Mm-mm. Oh ya memang begitu caranya. Ya tapi mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya lah ya. Jadi lebih dikenal publik ya, mungkin tinggal dipermak dikit lah biar lebih lama. Kalau nanti kuliah lulus kan masuk di Depok, wah, lebih bagus lagi tuh. Anak filsafat lagi, waduh. Aduh, amin. Ya mudah-mudahan lah memang jalannya udah begini gitu ya, apa yang disuarakan gitu. Tapi gimana Kates? Ini berarti Gen Z ya? Iya dong, langsung harusnya ya. ikut ke Gen Z. Ya memang banyak komentar juga soalnya. Kan anak Gen Z sekarang nih kayak gini gitu. Iya. Gimana Mbak Orang ngeliatnya gimana? Ada yang komen anak Gen Z emang kayak gitu tuh gitu. Biasa aja sih. Tapi emang gitu, anak Gen Z kayak gitu. Aku nggak tahu ya, aku kurang liatin karakter orang sih, maksudnya Gen Z itu gimana aku juga kurang tahu. Ya pokoknya Mbak Aura mencoba jadi diri sendiri aja Iya, padanya betul. gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang ngelihat mungkin dari video kemarin dan menilai Mbak Aura tuh, oh kayaknya belagu nih, sombong nih, songong gitu misalnya. Kamu mungkin ada yang mau ngurusin atau enggak sebenarnya gue orangnya iya. gimana Ada gitu. yang mau dilurusin Ada nggak? yang dilurusin nggak? Nih sekalian ya komen-komen jahat netizen. Ada yang mau ngelurusin nggak? Kalau aku ngelurusin kayaknya sih percuma ya, kayak Percuma ya? soalnya aku mau ngeluruskan udah dikenalnya kan aku kayak gitu ya, lihat dari video YouTube di situ kan karakter aku kalau misalnya ngomong kan spontan belak-belakan terus kayak kata-kata doang gitu kan, Iya, kayak kita orang sekarang belagu ngomong gitu biasa iya. cuma. Oh, Jadi gitu ya? sebenarnya maksudnya gini, 1 juta doang tuh maksudnya 1 juta aja gitu loh, bukan 1 juta menyepelekan doang tuh 1 juta enggak. doang nih, gitu. Bukan gitu maksudnya Iya, kan? bukan. Iya. Kayak kira 1 juta aja 1 juta pas gitu loh, maksudnya bukan 1 juta doang gitu, Oh enggak. iya, oke nanti tuh. Iya tuh, Maksudnya bukan ke situ ya. kan? Yang bahasa Cikarang bukan sekarang bahasanya Iya betul, kita doang-doang. kalau di Cikarang tuh Oh gitu. kadang-kadang ngomong beranakan. Tapi ya ini penting nih. Ada nggak yang misalnya mau kamu balas omongan netizen yang jahat, yang bully itu, kamu balas di sini lah kira-kira ini nggak bener nih selain yang tadi ya, atau ada nggak yang mau kamu sampaikan lagi di sini komentar jahat netizen yang sehari 10.000 itu? Kalau menurut aku sih, kalau nggak tahu konteks secara langsung ya gak usah. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau itu gak usah ikut-ikutannya, boleh ngasih pendapat buat aku biar aku lebih baik. Cuman kalau komen-komen yang terlalu bikin mental rusak, ya nggak usah ikut-ikutan lah. Kelihatan kayak FOMO ya, jadi jatuhnya FOMO. ya ikut-ikutan. Cuman nggak tahu nih konteks aslinya itu gimana gitu. FOMO ya. Saya emang banyak banget DM ya komentar jahat gitu ya. Banyak. Tapi yang support juga banyak dong. Kalau support kurang tahu ya, kayaknya banyak sih. Banyak. Kayaknya kok. lewat video ya. Orang ada kakak, adik atau anak pertama? Anak pertama. Oh, anak pertama. Oh, oke. Itu orang tua selama kasus ini gimana? Bapak Ibu saya izin tanya. Orang tua. Bapak Ibu gimana selama kasus ini ramai viral nih? Sama sih, agak sedikit kaget dan juga ikut-ikutan kena dampaknya dari Pasti aku, ya. gitu. Malu juga ya sama keluarga-keluarga dari saudara gitu, malu. Tapi lebih dikenal kan?
Kalau lebih terkenal iya. Ya berarti itu positifnya dong. Tadi kan bilang Iya, ada positifnya dan positifnya ada. negatif. Iya, negatifnya. ambil sisi positif aja ya. Masuk endorse juga ya. Iya betul. Endorse tambah berarti ya tadi? Nambah. Oh. Sebelumnya tapi memang udah ada endorse. Udah Oh. Atau ada klien baru atau ada yang diperpanjang? klien baru. Oh bagus dong ya. Iya ada sisi baiknya. Lumayan buat biaya kuliah ya kalau Iya. lulus ya. Amin. Mbak Ora nih terakhir kali ya. Kita udah hampir 1 jam nih di sini. Gimana? Mas Loga udah hampir 1 jam nih. Ya kita ngobrol santai aja. Apa namanya? Ini maaf ya aku pilih. Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tisu nggak ada tisu nggak? Boleh minta tisu dikit dong. Kasihan deh. Kakak Aura cinta nih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ini ibunya Mama Aura. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari saya terakhir. Mungkin batasnya nanti boleh. Apa namanya? Ini kan lumayan nih ya. Viralnya lumayan. Dan saya kebayang gimana serangan netizen, pendukung KDM dan segala macam gitu ya. Ngeritik lah ya, ngeritik keras. Kalau misalnya ada kesempatan lagi ketemu Kang Deddy ini ya, mau tanya apa atau apa yang mau disampaikan? Kalau ada satu sesi ngobrol, Kang Deddy bikin konten ya, diajak ke dalam mobilnya gitu, kayak kepala sekolah kemarin. Iya betul. Orang diajak ngobrol berdua gitu ya. Mau nyampein apa Mbak Aur? Ya masalah penggusuran Masalah- itu. Iya. Apa yang kan katanya udah selesai nih soal kompensasi segala macam. Ada lagi nggak soal lain? Soal lain ya yang tadi itu sih kemanusiaan itu sih. Sebenarnya maksudnya soal penggusuran ini apa sih yang masih mengganjal buat kamu? Kamu pengennya apa gitu dari Belum. pemerintah mungkin? Belum tahu konteks jelasnya penggusuran itu tuh bikin apa, soalnya rumah aku di situ posisinya kan lebar ya, kalinya ya segini ya, ini kan kali nih, bisa dibilang ini kan kali nih, terus ini kan tanah ya, belakang rumah aku tuh sebenarnya agak masih ada jarak sama kali, jadi terpautnya agak jauh. Ya itu sekitar 7 Iya. meter kali ya, dari kali ke halaman belakang Iya. itu masih ada 7 meter. Iya gitu. Terus kata netizen kan juga minta kompensasi ya, kan ada juga ya yang di wilayah gabus kalau nggak salah ya ada kompensasi kan ya. Kalau misalnya pertanyaan aku gini, kalau misalnya yang di wilayah gabus aja ada kompensasi, terus bagaimana dengan orang-orang para korban yang digusur itu gak dapat kompensasi? Bukan itu nggak adil ya? Lebih nanya mau ditanya ke situ sih. Oke. Jadi yang wilayah ini dapat kompensasi, termasuk wilayah aku dapat kompensasi ya, meskipun setelah Meski viral ya. sama-sama ya. di tanah negara ya, Iya, meski sama-sama gitu. di tanah negara. Terus, Oke. Kan banyak juga nih wilayah-wilayah yang digusur. Terus gimana ini yang nggak dapat kompensasi? Ya? Bukan itu nggak adil gitu kan? Kalau nggak dapat, Iya. dapat semua maksudnya gitu. Kalau Iya. dapat harusnya dapat Dapat semua. Harusnya dari awal itu kalau misalnya nggak dapat, ya nggak dapat semua nih. Tuh. Jadi bukan itu nggak adil, bukan? Berarti yang kemarin kompensasi dari Kang Deddy, dari dana pribadi Kang Deddy atau? Bilangnya sih dana pribadi, Hmm. dana pribadi. Oke. Gimana katanya? Oke. Terakhir ada pertanyaan terakhir? Mau mastiin aja sih. Berarti Aura belum belum menerima ya Lebih penggusuran ini. lebih tepatnya belum puas nemu jawaban sih Kak. Kalau menerima ya menerima, karena kan mau dipertanin apa lagi? Ini kan Udah tanah digusur ya? negara. Iya, Udah udah digusur itu tanah pula. negara. Ya kalau Berat mau ngambil ya. haknya ya nggak apa-apa. Cuman pertanyaan ini dalam benak tuh masih banyak. Oh, Gitu. lebih ke soal penggusuran. Tapi ini tetap menerima kalau misalnya digusur. Tapi berarti nanti kalau ada kesempatan lain Aura mungkin diundang sama Kang Deddy, Ya, bersedia berarti untuk bersedia. ngobrol lagi gitu kayak kemarin ya. Kalau diajak, Kalau viral lagi gitu. kalau diajak jadi timnya Kang Deddy, tim humasnya Kang Deddy Mulyadi, wah, ini potensi. Saya ajak deh jadi juru bicara Bisa Pemda juga. Jawa Barat diajak. Itu gimana? Mau nggak? Gantung ya. Tergantung apa nih? Tergantung bayaran atau tergantung apa? Betul, kan. Lagi tergantung Itu kan apa ya? nggak menutup kemungkinan siapa tahu, oh ini potensi itu saya jadiin jubir aja deh sekalian, saya jadiin humas aja deh Pemda Jabar, jadi apa namanya anak sekarang BA ya, brand ambassador BA. Ya. Jawa Barat misalnya untuk anak-anak Gen Z.
Gimana, mau nggak? Mungkin mau ya, mungkin. Oh, oke. Bagus banget tadi. Mbak Aura, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Terakhir nih sebelum kita tutup. Ini udah ada yang mau disampaikan? Soal penggusuran, soal wisuda, soal hak-hak 31 kakak di CBL, atau apa yang mau disampaikan? Kalau soal wisuda sih buat netizen sih ya. Gimana? Sebenarnya aku tuh netral, mengikuti suara yang paling terbanyak. Oke. Dan aku tuh bukan belagu untuk mau kebaya-kebayaan atau Iya, mau iya. mewah-mewahan gitu kan. Enggak, karena kan menurut aku pribadi itu wisuda itu kan gak setiap anak kan bisa jenjang kuliah ya. Kalau misalnya bisa, kenapa nggak cari solusi? Misalnya TK, oke lah dihapus, gak apa-apa nih. SD dihapus, gak apa-apa. Karena kan nggak ada kan, mungkin sekarang zaman sekarang tuh anak-anak lulusan SD kan nggak mungkin ya, gitu kan. SMP juga pasti masih ada yang lulusan SMP kan. SMA, nah ini banyak nih yang belum tentu kuliah kan langsung kerja. Gitu. Oh, jadi sekolah terakhir SMA Iya, gitu ya? jenjang terakhir kan Oke, SMA. Kenapa minimal sih di SMA tuh ada wisuda kecil-kecilan lah ya, atau pengeluaran biayanya ini minimal sih satu orang ini tuh misalnya 300.000 untuk 3 tahun ya, karena kan SMA SMP kan 3 tahun ya, ya kan bisa dicicil. Jadi biayanya dikurangin, Iya. tapi ada gitu. Iya, kalau bisa jangan diadakan. Kan satu kelas aku kan aku juga sendiri kan satu kelas itu isinya 42 orang ya. 42 dikali 300 itu kan udah banyak ya. Apalagi untuk satu angkatan. Kan udah bisa bikin kantor, bisa ini. Jadi tetap ada, Iya, sebaiknya jangan betul. dihapus, Iya. tapi dikurangin biayanya. Iya, betul. Skala kemewahannya Iya. dikurangin gitu ya. Buat kenangan. Iya, jadi itu yang nggak bisa ngerasain kuliah juga tetap ada kebanggaan sama dirinya sendiri, bisa nunjukin sama orang tua, sama teman kalau dirinya ini mampu nih berhasil ngelakuin jenjang sekolah, ngelakuin banyak masalah atau apa. Bang, ada waduh saya dulu angkatan Aura loh, saya tuh wah kasih loh, gue temennya Aura loh, pasti ada gitu ya. Iya, ya mungkin ada ya. Oke, Mbak Aura, Kak Tasya, terima kasih rekan-rekan pers. Mbak Aura terima kasih sudah hadir, Bapak Iya, Ibu terima juga terima kasih. kasih sudah datang ke studio kita jauh-jauh dari Cikarang. Di tengah kesibukannya segala macam wawancara di beberapa tempat kita lihat. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya lah, kita lihat aja semua dari sisi positif. Terima kasih juga buat rekan-rekan pers yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa nonton terus di YouTube kita NTV News ID dan Nusantara TV. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kemudian jangan lupa share and like buat penonton kita. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Aura Cinta. Iya, Aura Cinta dari Cikarang. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.